Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Tia Sita Resmi. Saya berasal dari kelas 11-1. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang mekanisme kerja otot, sifat kerja otot, dan sendi diartrosis. Nah, jadi sendi diartrosis adalah sendi yang memungkinkan pergerakan bebas dalam berbagai arah, bergantung pada jenisnya. Nah, sendi diartrosis ini dibagi menjadi 5, yaitu ada sendi engsel, sendi peluru, sendi pelana, sendi putar, dan sendi geser. Nah, contoh yang pertama itu ada sendi engsel. Contohnya itu dia membengkok gitu tangannya. Yang kedua itu ada sendi peluru. Sendi peluru itu contohnya kayak memutar bahu seperti ini, ke belakang, ke depan. Nah, yang ketiga itu ada sendi pelana di bagian ibu jari. Itu kayak kita maju, mundur, kanan, kiri, terus atau memutar ibu jari itu. Nah, yang keempat itu ada sendi putar. Contohnya di bagian leher, seperti kita memutar leher ke kanan atau ke kiri gitu. Yang terakhir yaitu ada sendi geser. Sendi geser itu contohnya kayak kita menggeser tungkai atau tangan seperti ini. Nah, selanjutnya ada mekanisme kerja otot. Mekanisme kerja otot itu apa sih? Jadi, otot itu akan bekerja secara berkontraksi. Jika otot mendapat rangsangan, maka dia akan kontraksi. Kontraksi pada otot ditandai dengan otot menjadi memendek, menegang, atau bahkan mengembang pada bagian tengahnya. Kontraksi otot itu kan tadi dapat terjadi karena adanya rangsangan ya. Nah, rangsangan itu berasal dari saraf. Dari saraf melalui zat asetikkolin. Terus asetikkolin itu membebaskan ion kalsium di dalam sel otot. Nah, ion kalsium ini membuat aktin dan miosin bergabung membentuk aktomiosin, sehingga otot itu dapat memendek atau berkontraksi. Nah, terus jika rangsangan udah berhenti, ion kalsium kembali ke plasma. Lalu ikatan aktin dan miosin itu terlepas. Nah, otot akan kembali memanjang dan lemas. Proses ini disebut juga dengan relaksasi. Tapi jika otot terjadi kontraksi secara terus-menerus akan menimbulkan kelelahan. Nah, kelelahan ini disebabkan oleh penumpukan asam laktat. Asam laktat disebabkan oleh kurangnya oksigen. Akibatnya otot menjadi pegal dan nafas menjadi terengah-engah. Jadi kayak nafasnya itu gimana ya, kayak gitulah. Kalau dicontohin otot kontraksi sama relaksasi itu mungkin seperti ini ya. Ini bentar. Ini mungkin kontraksi. Terus ini relaksasi. Otot berkontraksi, otot berelaksasi gitu. Nah, selanjutnya ada sifat kerja otot. Sifat kerja otot dibagi menjadi 2, yakni antagonis dan sinergis. Jadi kalau otot antagonis itu kerjanya secara berlawanan ya, teman-teman. Jadi kalau ada salah satu otot yang berkontraksi, maka otot lainnya akan berelaksasi. Contohnya ada di otot bicep dan tricep. Nah, contoh dari antagonis itu ada 4. Yang pertama itu supinasi, ini begini gerakannya, contoh gerakannya supinasi. Pronasi itu yang begini. Ini supinasi, ini pronasi. Terus yang kedua ada depresi dan elevasi. Contoh gerakannya itu ada depresi itu begini dan elevasi itu begini. Gitu. Selanjutnya ada abduksi dan aduksi. Nah, kalau abduksi itu dia menjauh seperti ini. Kalau aduksi itu dia yang mendekat. Jadi kayak gimana ya? Ginilah. Nah, ya kurang lebih begini. Selanjutnya itu ada, nah yang terakhir ada fleksi dan ekstensi. Contohnya tuh seperti ini. Kalau fleksi dia tuh begini, kalau ekstensi dia tuh begini. Ini fleksi, ini ekstensi. Yang kedua dari sifat kerja otot itu ada sinergis. Kalau sinergis itu kebalikan dari antagonis, yaitu sinergis itu yang saling bekerja sama gitu. Contohnya itu ada di otot pronator teres dan pronator quadratus. Selanjutnya ada di otot tulang rusuk saat bernafas. Nah, teman-teman, itu dia penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.